Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arvika di modul Machine Learning dengan Python. Sekarang saya akan menjelaskan dulu mengenai K-nearest neighbor algorithm. K-nearest neighbor algorithm atau biasa kita sebut sebagai KNN algorithm adalah salah satu classification algorithm yang paling mudah. Karena itu, untuk teman-teman yang belajar klasifikasi di level beginner, K-nearest neighbor adalah yang paling enak untuk dipelajari di awal. Nah, nearest neighbor itu sendiri kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah tetangga terdekat. Ya kan, tetangga terdekat sejumlah K gitu. Nah, logikanya memang sesimpel itu. Jadi, kita akan mencari tetangga terdekat untuk sebuah data point dan menjadikan tetangga terdekat itu sebagai klasifikasi label untuk si data point tersebut. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau kita lihat gambar seperti ini, kita tahu ada dua label, ya kan? Label pertama adalah segitiga merah dan label yang kedua adalah kotak biru. Nah, tiba-tiba muncul satu data yang tidak dikenal gitu. Jadi unknown data yang baru diambil dari live system. Nah, data ini kita simbolkan sebagai lingkaran hijau. Nah, si lingkaran hijau ini kemudian dia memiliki, anggap ini adalah XY coordinates ya. Jadi kalau XY coordinates ada dua fitur. Nah, fitur X sama fitur Y. Nah, fitur X-nya dia berada di posisi ini, fitur Y-nya berada di posisi ini. Jadi dia di sinilah kita anggap. Nah, karena dia posisi ada di sini, kemudian kita bisa melakukan pengecekan tetangga gitu. Nah, misalkan saya menggunakan K sama dengan 3. Nah, 3 berarti saya cari 3 tetangga terdekatnya. Nah, berarti kalau diambil dari semua ada di sini, saya akan bikin satu lingkaran dalam inner circle ini yang akan membungkus 3 tetangga terdekatnya. Nah, di sini kita ketemu ada 2 segitiga merah dan 1 kotak biru. Nah, berarti kalau kita mau ngelabelin si orang yang tidak dikenali ini, si bulatan hijau ini, kita akan melakukan majority voting. Nah, voting yang tetangga yang mana yang labelnya paling dominan. Nah, kalau dari sini berarti 2 lawan 1, berarti dia ngikut ke tetangga yang ada 2, berarti ngambil ke segitiga merah. Makanya kalau kayak nearest neighbor biasanya kita pakai K-nya jumlahnya ganjil. Jadi biasanya 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan saya menggunakan K-nya 5 gitu ya, berarti kan saya tambahin nih tetangganya menjadi 5. Berarti saya ambil 2 lagi nih yang paling dekat. Nah, kalau dari sini kalau saya menggunakan K sama dengan 5, tetangga saya yang kotak biru ada 3, yang segitiga merah ada 2. Berarti kali ini 3 lawan 2, yang menang yang 3. Berarti si bulatan hijau ini akan masuk ke yang 3. Berarti dia akan masuk ke label kotak biru. Ya, jadi dengan K-nearest neighbor itu tidak ada parameter yang perlu di fitting, tidak ada misalkan angka min-nya, variance-nya, standard deviation-nya. Tapi dia bisa berubah-ubah bergantung pada jumlah tetangga yang kita pilih gitu. Ilustrasi yang lain misalkan ini. Jadi kalau teman-teman melihat gambar seperti ini, ada 2 label juga kan, ada kotak hijau sama ada bulatan merah. Nah, tiba-tiba muncul si bintang biru. Nah, teman-teman pasti tahu nih, kalau si bintang biru kalau ngelihat dari overall dia masuk ke yang mana? Nah, dia masuk ke yang ini ya, dia lebih dekat ke yang grup bulatan merah. Nah, kalau kita hitung pakai K sama dengan 3 juga sama gitu ya. Jadi yang 3 terdekat dari dia, ini kan berarti dihitung jaraknya 1. Kemudian dia hitung juga jaraknya ke titik-titik yang lain. Nah, yang paling dekat dari dia ternyata memang semua yang bulatan merah. Kalaupun kita ambil K sama dengan 5 gitu, K sama dengan 5 juga tetap lebih banyak yang bulatan merah. Jadi kalau di sini kalau kita pakai tetangganya 3/3 untuk merah dan 0/3 untuk hijau. Berarti otomatis memang masuk ke label yang ini gitu. Nah, berdasarkan ilustrasi tadi berarti kita tahu nih kalau mau melakukan KNN algorithm ada 3 hal yang perlu diputuskan. Pertama, kita harus punya dulu nih datanya. Terus datanya harus sesuai bisa dilakukan K-nearest neighbor. Kemudian yang kedua, jarak ya, kita sebutnya distance metric. Jadi kalau distance metric ini gimana kita menentukan tetangga yang terdekat, mau ngitung pakai apa? Nah, distance metric itu nanti kita bahas, ada L1, ada L2. Kemudian ada nilai K. Nah, yang terakhir kita harus tahu nilai K atau number of neighbors yang kita butuh tuh
berapa. Bisa K sama dengan 3, K sama dengan 5, atau mungkin K sama dengan 20 gitu. Nah, kemudian setelah menentukan ketiga hal tersebut, punya datanya, punya distance metric, dan punya K-nya, kita akan melakukan proses klasifikasi. Caranya yaitu menghitung jarak dari satu data ke data-data yang lain, kemudian menemukan tetangga terdekatnya sebanyak K, kemudian tadi melakukan majority voting untuk melabelinya dengan tetangga yang paling banyak. Nah, kalau distance metric nih pilihannya. Jadi kita misalkan punya dua data point, X1, Y1, sama data point yang kedua adalah X2, Y2. Nah, cara untuk mengukur jarak antara si data 1 dengan data 2 adalah bisa kalau pakai Euclidean, berarti kita akan hitung X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 kurangi Y2 kuadrat. Gitu. Kalau pakai yang Manhattan, berarti kita nggak pakai kuadrat-kuadratan, paling simple. Saya sendiri paling suka pakai Manhattan. Jadi tinggal X1 kurang X2 diabsolutin sama Y1 dikurangi Y2 diabsolut. Absolut itu artinya kalau punya nada negatif dihilangkan. Kemudian ada namanya Minkowski distance. Jadi Minkowski distance itu seperti Euclidean, tapi kalau Euclidean kan dikuadratin. Kalau Minkowski itu kita tentukan dulu nilai pangkatnya mau berapa. Jadi dipangkatin, habis itu baru nanti diakarin sesuai pangkat itu. Gitu. Jadi ini pangkatnya 1 kalau Manhattan, kalau Euclidean pangkatnya 2, kalau Minkowski itu pangkatnya Q gitu. Kemudian kalau datanya categorical gimana? Kan tadi datanya angka semua ya, jadi bisa kayak 1 kurang 2 atau 2,5 kurang 3 gitu. Tapi kalau dia datanya profil gitu, oh gender laki-laki sama gender perempuan, kan nggak bisa laki-laki kurang perempuan gitu. Nah, makanya harus dilabelin. Jadi kalau dia adalah label yang sama, jaraknya kemudian 0. Jadi misalkan male sama male, berarti jaraknya 0. Tapi kalau jaraknya beda, berarti dia jaraknya 1. Jadi misalkan male dan female berarti 1. Profesi dosen dan engineer, nanti jaraknya 1 gitu. Ya, jadi kalau categorical kita menggunakan namanya Hamming distance. Nah, bagaimana menentukan nilai K? Jadi tadi kita udah tahu nih, oke, misalkan saya pakai yang Manhattan distance aja. Kalau K-nya, nah itu ada unsur seni mengira-ngiranya. Jadi memang harus dieksplor dulu. Biasanya diplot pakai scatter plot, terus kita bisa ngebaca, oh kira-kira ini ada 2 klaster, 3 klaster atau 5 klaster gitu. Kemudian dicoba. Jadi kita masukin satu-satu, kemudian kita lihat akurasinya. Jadi paling bagus ketika K-nya sama dengan berapa. Nah, general rules-nya adalah kalau misalkan K-nya dia besar, nilai misalkan 10 gitu. Nah, dia nanti akan lebih stabil gitu. Kalau dia terlalu kecil, kan dia kayak tadi ya, kalau K-nya sama dengan 3, dia masuk ke kelompok 1. Kalau K sama dengan 5, dia masuk ke kelompok 2. Dia akan lebih mudah berubah-ubah gitu. Tapi kalau K-nya terlalu lebar pun dia akan cenderung error gitu. Jadi dia akan terlalu ngambil banyak tetangga, jadi dia terlalu bingung gitu. Dia terlalu cenderung ke globalnya bukan ke lokalnya. Gitu. Jadi teman-teman memang perlu ngeplot. Nanti akan saya ajarkan juga bagaimana cara mengeplot dengan K yang berbeda-beda. Nah, baru saja kita belajar mengenai prinsip kerja K nearest neighbor algorithm. Terima kasih dan sampai jumpa.